cecak, di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk. Ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya. Bukan karena batunya gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah ada di situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah? Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'diyah isya, ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya, maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. Insya Allah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa terhapuskan dengan taubat? Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama. Maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah, gitu kan? Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam, itu biasa. Saya sih nggak kaget gitu kan. Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya. Jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Ada begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri saya nggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi
SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri terlupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini nggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis dan ana sendiri juga lebih srek dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online. Di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya.